Pada part kali ini kita diperlihatkan mereka semua yang terpental akibat aura dari Master Zombie. Lalu si kacamata kuning pun berkata, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba komandan zombie meledak? Dan si Song dari samping pun terpengung sambil berkata, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sambil Dawan bersama Violet itu pun ketakutan juga. Dan Master Zombie dari sana pun berkata, hahaha menarik, aku bersumpah aku telah menghabisi kalian semua. Tapi yang kulihat sekarang, katakan, di mana si kecil merah itu dan juga gadis kecil yang suka meracuniku, di mana sekarang? Sambil orang yang berubah menjadi vampir itu pun ketakutan dan ia pun berkata, aku tidak tahu, ampuni aku jadi vampir kan baru kemarin tuan. Lalu Master Zombie pun menutup kepalanya dan keluarlah asap dari sana. Lalu si Songong pun berkata, orang ini apa beneran cuma seorang figuran? Ini mustahil. Sambil mereka berdua pun ketakutan menatap ke arah Master Zombie dan kita diperlihatkan di sisi ikat merah. Di sana ia pun ketakutan sambil berkata, sudah kuduga, harusnya aku berdiam di rumah saja. Sambil ia pun ketakutan menatap Master Zombie juga. Lalu Dawan pun mendekat ke arah Master Zombie sambil berkata, ada apa zombie? Dan Violet pun berkata juga, apa kamu tahu sesuatu? Apa itu suku darah yang barusan kamu omongin? Lalu Master Zombie pun menjawab, semua orang harus bertambah hati-hati dan lebih waspada mulai sekarang. Suku darah adalah... Sambil ia pun menatap dengan tatapan serius di sana. Lalu kita diperlihatkan Violet yang menunggu jawaban dari Master Zombie. Lalu Master Zombie pun menjawab, maaf, aku lupa tentang suku darah itu. Sambil mereka pun langsung terjungkal di sana. Lalu Violet pun marah sambil berkata, tidak bisakah otakmu kembali berfungsi normal setelah kembali ke wujud normalmu sekarang? Dan Master Zombie pun menjawab, tapi aku beneran lupa. Sambil terlihat tempat itu dari luar sana yang menjulang tinggi ke angkasa. Lalu Master Zombie pun berkata lagi, lain kali akan kuingat dengan benar. Sambil mereka pun hanya terdiam dan kita diperlihatkan si Song dengan kacamata kuning itu yang berkata, pada akhirnya dia hanyalah karakter figuran. Tapi tiba-tiba Master Zombie pun melirik ke arahnya hingga mereka berdua pun hanya terdiam ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung megah yang sedang diguyur hujan di sana dan seseorang pun berkata, yang mulia, ini rumah kita. Sambil kita diperlihatkan rumah laba-laba dari lorong tempat itu dan orang itu pun berkata lagi, bagaimana menurut yang mulia? Ternyata yang mulia dari suku darah itu pun sedang berteduh dari hujan yang mengguyur mereka. Tapi tiba-tiba seseorang pun melemparkan uang koin di sana dan orang itu pun berkata, bukankah mereka bilang kota-kota yang di bawah perintah diurus dengan benar? Tapi kenapa masih banyak gelandangan di jalan-jalan? Sambil kita diperlihatkan Blood Queen bersama anak buahnya itu yang dianggap gelandangan oleh mereka. Dan anak buah Blood Queen itu pun berkata, yang mulia, jangan membungkuk kepada yang tidak selevel dengan Anda. Sambil Blood Queen itu pun makin emosi. Tapi tiba-tiba anak buah satunya lagi pun mengambil uang receh itu sambil berkata, wah, ini uang, terima kasih. Dan Blood Queen itu pun terdiam menatap anak buahnya. Tapi tiba-tiba ia pun memukul anak buahnya dengan keras sambil berkata, kenapa repot-repot menghidupkanku kembali di saat keadaan kita sudah jatuh serendah ini? Waduh, mok ternyata para anak buah Blood Queen adalah gelandangan ya, mok. Di sana anak buahnya pun menangis sambil berkata, yang mulia, Anda tidak tahu bagaimana beratnya kehidupan kami selama 1000 tahun ini. Sambil ia pun membayangkan Raja Zombie yang menghajar Blood Queen itu dan anak buahnya pun berkata lagi, pada saat Anda diubah oleh zombie jadi mayat kering, kami semua tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah itu dia mulai menghabisi semua anggota suku kita untuk bertahan hidup dan lari dari cengkramannya. Kami semua berpura-pura mati dan kemudian di bawah ancaman zombie kami tidak berani menunjukkan diri selama 1000 tahun. Tidak peduli sudut manapun di dunia ini, kami berusaha sembunyi sejauh mungkin dari para zombie dan para manusia. Kami belum pernah meninggalkan gang kecil ini selama 1000 tahun yang mulia. Lihat saja Lang Wingke, dia bahkan berubah menjadi orang bodoh sekarang. Sambil anak buah lainnya itu pun menatap ke arah uang logam di tangannya. Lalu Blood Queen pun berkata, kalau begitu ini tidak akan berguna walaupun kamu menghidupkanku kembali. Bahkan aku dulu bukan tandingannya. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengenai sehelai rambutnya. Tapi Langling dari belakangnya pun berkata, yang mulia, Anda keliru. Alasan kami menghidupkan Anda kembali adalah karena kami baru-baru ini memperoleh informasi yang sangat penting.
Kami menemukan orang yang bisa membantu membuat Anda menjadi tak terkalahkan. Lalu anak buahnya yang wanita pun berkata, benar, orang ini bisa membantu yang mulia menjadi tak terkalahkan. Lalu Blood Queen pun berkata, siapa orang itu? Dan Langling pun menjawab, pria itu yang ada di poster ini. Ternyata itu adalah Profesor Jamie. Lalu kita diperlihatkan Master Zombie bersama lainnya yang sudah berada di suatu tempat. Ternyata itu adalah tempat di mana Profesor Jamie sedang ditahan. Lalu Master Zombie pun berkata, kenapa kalian tidak bunuh saja dia? Dan Violet pun menjawab, kami belum bisa. Pertama, kami harus menemukan semua eksperimen dan penelitian yang dia sembunyikan, yang dia gunakan untuk melawan kita. Kedua, dia mempunyai banyak mata-mata di antara kita. Kami berencana menggunakan dia untuk menghabisi mereka semua. Dan Master Zombie pun berkata lagi, bagaimana kalau dia kabur? Sambil kita diperlihatkan si Songong di sana tersenyum berkata, hahaha, itu mustahil. Bagaimana dia bisa kabur saat dia sudah dikunci seperti itu? Karena kau orang yang menangkap dia, aku bisa membawamu berkeliling melihat-lihat. Sambil kita diperlihatkan dari kejauhan, tempat itu adalah lubang besar yang jauh dari keramaian kota. Dan si Songong pun berkata lagi, ini adalah sebuah seni berbentuk penjara yang spesial dibangun hanya untuk dia. Kami menggali seluruh gunung, kedalamannya sendiri sekitar 3000 meter. Ada 1500 lantai. Sambil kita diperlihatkan tempat itu yang gelap gulita. Lalu si Song pun berkata lagi, 100.000 penjaga yang bersenjata. Bahkan kalau memakai elevator membutuhkan waktu 30 menit dari atas sampai bawah. Lalu ada senjata rudal, senjata anti serangan udara, meriam laser, dan sejauh kau bisa menyebutkan namanya, kami pasti punya. Dan ini hanya pembukaannya saja. Sampai kita diperlihatkan pengamanan di sana yang sangat ketat. Lalu si Songong pun berkata lagi, seorang komandan menjaga setiap 100 lantai. Totalnya 30 komandan dan 2 orang ketua mengawasi tempat ini. Kami juga memasang bom. Profesor Jamie sekarang diikatkan dengan pemicu bomnya. Kekuatan ledakannya lebih dari 10.000 ton TNT. Asalkan ada orang yang mendekatinya, bomnya akan meledak. Bahkan jika ada orang yang berhasil melepaskannya, mereka berdua pasti akan mati di ledakan. Bahkan kalau dewa turun, yang bisa dia bawa hanyalah mayat mereka. Sambil kita diperlihatkan Master Zombie di sana ketakutan mendengar kata-kata dari si Songong itu. By the way, zombie saat ini sedang berada di mode normalnya, tidak mempunyai rasa malu atau apapun itu melihat tingkah gilanya para manusia ya mo. Sambil Master Zombie meninggalkan mereka berdua dan ia pun berkata, semoga berhasil, kalau begitu aku pergi dulu. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya, di sebuah gang yang jauh terdapat seseorang yang memantau si Songong itu. Ternyata itu adalah Blood Queen bersama anak buahnya yang sedang melihat ke arah video dari si Songong itu, dan mereka semua pun ketakutan. Anak buahnya pun berkata, yang mulia, mereka mengikat dia di bom yang bisa meledak sendiri. Dan Blood Queen pun berkata, dasar para manusia menjijikan. Sambil kita dibawa di sisi Violet bersama si Songong pun berkata, aku lupa memberitahumu, Inspektur Chen pergi ke kota komandan zombie untuk inspeksi. Apa kamu tidak akan memberitahu pacar kecilmu itu? Lalu Violet pun menjawab, bodoh amat, siapa yang pacarnya zombie? Kenapa kau memberitahuku masalah ini? Lalu si Songong pun berkata lagi, ketua gang memberitahu Inspektur Chen kalau komandan zombie membangun kota untuk para zombie. Dan apakah komandan zombie seorang zombie ataupun bukan, aku tidak peduli. Karena aku hanya mengakui orang-orang kuat. Sambil ia pun akan pergi dari sana, dan Violet pun langsung membuka handphonenya. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di sebuah keramaian kota, ternyata terdapat Master Zombie di sana berjalan di kota, dan ia pun berkata, wow, kota para manusia sangat makmur. Sambil mereka pun terbingung menatap ke arah Master Zombie itu, dan kita diperlihatkan di sisi Profesor Jamie yang masih ditahan di sana, dan seseorang pun membawa makanan yang melewati tempat itu. Dan anak buahnya yang berkacamata pun berkata, kakak Faye, kita sudah habis sekarang. Sambil kita diperlihatkan Profesor Jamie di sana berkata, zombie, aku akan mendapatkan gen milikmu. Lalu anak buahnya berkacamata itu pun berkata, saudara Faye, apa yang barusan kamu katakan? Kita akan segera dieksekusi tahu. Lalu Profesor Jamie pun menjawab, tidak akan. Sebelum mereka mendapatkan semua penelitianku, mereka tidak akan menghabisiku. Sebelum kita tertangkap, aku sudah memberi perintah ke anggota kita untuk mengirim data penelitian ke tempat yang bahkan aku tidak tahu. Kelompok orang-orang bodoh ini
Aku akan buat mereka menyesal memberikanku hidup. Dan anak buahnya pun berkata, zombie terlalu kuat Kakak Fei, hentikan pembahasan tentang gen zombie itu. Bahkan jika kita bisa mendapatkan gennya, tetap akan mustahil untuk membuat yang lebih kuat dari dia. Lalu Profesor Jamie pun berkata lagi, sederhana saja, selama kita mendapatkan wadah yang kuat untuk menampung gen zombie, ini akan jadi lebih mudah. Dan anak buahnya pun berkata lagi, kita hentikan pembicaraan ini dulu, tempat ini memiliki keamanan yang sangat kuat. Kita hanya orang-orang normal. Bagaimana bisa kita melarikan diri dari sini? Sambil terlihat Profesor Jamie itu yang hanya terdiam. Ternyata ia pun menatap seseorang yang membawa makanan di sana. Dan orang itu pun berhenti di sana. Dan terdapat suara yang berkata, robot pengirim makanan sudah siap. Ternyata robot itu pun menuju ke arah Profesor Jamie untuk memberi makan kepadanya. Dan kita diperlihatkan anak buahnya berkata, Saudara Fei, kamu. Dan Profesor Jamie pun melahap makanan itu dan mengunyahnya di sana. Dan kita diperlihatkan di rongga mulut dari Profesor Jamie terdapat alat penyadap di sana. Lalu Profesor Jamie di sana pun terdiam. Ternyata ia pun berbicara dengan seseorang yang membawa makanan itu. Di sana ia pun berkata, di mana mayat Raja Zombie sekarang disimpan. Ternyata orang itu adalah mata-mata dari Profesor Jamie. Di sana ia pun menjawab, disimpan di lab Dr. Yin di lantai 200. Sekarang dijaga 2 orang ketua. Sambil kita diperlihatkan di sisi mayat Raja Zombie yang tergeletak di sana. Lalu Profesor Jamie pun berkata lagi, bagus, tetap ikuti perintahku dan jaga wadah kita dengan benar. By the way, wadah ini dimaksud tubuh dari zombie king ya mo. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat master zombie yang masih berjalan di sana dan ia pun menerima telepon. Ternyata itu adalah dari Violet. Violet pun berkata, ada sesuatu yang harus aku beritahukan. Ketua gang yang sebelumnya aku beritahu, dia memberi informasi ke Inspektur Chen dan dia bilang kamu membuat kotak untuk para zombie. Sekarang Inspektur Chen sedang pergi ke kotamu untuk melihat-lihat. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Sambil terlihat Master Zombie itu yang mendengarkan kata-kata dari Violet itu. Dan Violet pun berkata lagi, Inspektur Chen adalah pengawas di provinsi kita. Pekerjaan dia adalah untuk mengawasi kebiasaan dan gaya hidup para komandan. Kalau sampai dia tahu kalau dirimu ternyata zombie, kamu pasti akan diturunkan dari jabatan komandan. Sambil kita diperlihatkan Inspektur Chen yang menaiki mobil menuju ke arah sesuatu. Dan kita diperlihatkan Master Zombie di sana ketakutan. Dan ia pun berkata, apa dia akan percaya kalau aku bilang aku seorang manusia? Dan Violet pun berkata, hei, jangan pura-pura seakan aku belum ke kotamu melihat para zombie berkeliaran kan? Kamu pasti lebih tahu dari siapapun siapa dirimu sebenarnya kan? Baik, sudah. Sambil ia pun menutup teleponnya dan Master Zombie di sana pun berkeringat dingin ketakutan dan ia pun hanya terdiam. Tapi tiba-tiba ia pun histeris sambil berkata, sudah habis sudah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Sambil ia pun makin panik di sana karena Inspektur Chen akan datang ke kotanya. Tapi tiba-tiba ia pun terdiam menatap ke arah sesuatu. Ternyata ia pun terdiam menatap ke arah toko make up di depannya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari terdapat Inspektur Chen yang sudah turun dari mobilnya akan menaiki pesawat menuju ke arah kota Master Zombie. Lalu ia pun akan menaiki pesawatnya sambil berkata, seseorang dengan kepribadian yang lemah sangat tidak cocok menjadi seorang komandan. Akan aku pastikan menemukan alasan untuk memecat si zombie ini. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat kendaraan yang banyak terjatuh di sana hingga membuat Blackie bersama lainnya pun terbengong menatap ke arah mobil-mobil itu yang berjatuhan. Ternyata mobil itu pun terjatuh di halaman kantor Dewan Zombie. Ternyata itu adalah ulah dari Master Zombie yang menjatuhkan kendaraan-kendaraan itu. Dan Blackie pun berkata, apa yang mulia lakukan? Ada apa semua ini? Lalu Master Zombie pun menjawab, Inspektur Chen akan datang ke kota ini untuk inspeksi. Cepat bagikan alat makeup ini ke semua orang untuk menyamar. Kalau Inspektur Chen menemukan kalau ini jadi kota zombie, kota ini akan diambil mereka kembali lagi dari kita. Lalu dengan cepat Blackie pun berkata, aku pergi ke area D, Lang cepat ke area C.
Kalau kalian tidak ingin kembali hidup di kota mati, perhatikan penampilan wajah kalian. Sambil terlihat mereka semua yang langsung gercep membawa kendaraan yang berisi make up itu untuk pergi dari sana. Blackie pun berkata, semuanya kembali ke zona kalian sekarang. Cepat, kita tidak punya banyak waktu. Sambil mereka semua pun mengangkat mobil-mobil itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Blackie yang sudah menyamar di sana. Dan aku pun berkata, ini apakah akan berhasil? Aduh momok, aku mau memakai make up, apanya ya di make upin, kepalanya kan terbungkus. Dan Blackie pun akan memakai kontak lens dan ia pun berkata, sang raja pasti punya alasan kenapa kita harus melakukan ini kan. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat para zombie di sana berkata, atas perintah yang mulia, kalau kalian tidak ingin hidup kembali di bawah jembatan, datang ke sini dan dapatkan satu set make up ini. Setiap zombie pasti kebagian. Sambil terlihat bocil zombie bersama emaknya, bocil itu pun berkata, Mama, apa yang mereka lakukan? Dan emaknya pun menjawab, sang raja meminta kita untuk menyamar menjadi manusia, anakku. Lalu ia pun segera mendekat ke arah panitia itu. Di sana, ibu zombie pun berkata, beri aku satu set. Apa begini cara pakainya? Lalu anaknya pun berkata, Mama, aku juga mau. Ternyata mamanya di sana pun berdandan sangat cantik dan ia pun berkata, tunggu sebentar, Mama masih belum selesai. Sambil terlihat bocil itu yang terkejut dan ia pun berkata, depan, ini mamaku atau zombie? Kalau mamaku, kenapa cantik sekali? Sambil kita diperlihatkan Lan di sana berkata, kami kembali. Ternyata ia pun berbicara dengan Blackie bersama aku yang sudah tampil beda di sana dan aku pun hanya memakai lipstik di mulutnya ya momo. Lalu Lan bersama Fur itu pun berkata, astaga, kalian sudah selesai. Aku, bukankah penyamaranmu terlalu absurd? Dan aku pun menjawab, ini bukan urusanmu. Lalu Fur pun berkata, bentar, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa menyamar? Lalu Blackie pun menjawab, sepertinya kalian tidak perlu menyamar. Ternyata ia pun menjadi hewan piaraan dari Blackie itu. Dan Blackie pun berkata, bukankah seharusnya Inspektur Chen sudah sampai sekarang? Kenapa aku tidak melihat siapapun? Lalu Lang bersama Fur itu pun berkata, Blackie, kami ini bekerja untuk yang mulia kan? Kenapa juga harus berakting menjadi hewan piaraan? Dan Blackie pun menjawab, kalian ngomong apa sih? Bukannya kalian juga hewan peliharaan saat masih hidup? Sambil mereka berempat itu pun menatap ke arah pesawat dari Inspektur Chen yang sudah datang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Inspektur Chen bersama anak buahnya yang sudah berjalan di antara area kota H itu. Dan anak buahnya pun berkata, Anda sangat cerdas Inspektur Chen. Naik kereta untuk pergi ke sini sungguh ide yang brilian. Ternyata Inspektur Chen itu pun menaiki kereta untuk datang ke kota H, bukan menaiki pesawat terbang ya mau. Lalu mereka pun berjalan menuju ke arah kota. Inspektur Chen pun berkata, karena banyak sekali komandan di provinsi Guangzhou ini, jadi mereka pasti dekat satu sama lain. Sudah pasti rencana perjalanan kita ke sini sudah bocor kan? Cara yang paling tepat untuk menginvestigasi adalah menghindari para atasan di kota dan langsung inspeksi ke para warga. Kita bisa melihat wajah asli komandan kota zombie ini. Dan anak buahnya dari belakang pun berkata, hei kau, kenapa Inspektur Chen sangat membenci komandan zombie? Dan temannya pun menjawab, dia lemah dan gampang dipengaruhi orang. Maksudku, selain para pengawas, apa Inspektur Chen pernah punya kesan yang bagus ke orang lain? Dia lebih condong untuk menentang semua orang kecuali para pengawas. Dan temannya pun berkata, sial, bicaralah lebih halus. Bagaimana kalau Inspektur Chen mendengarmu? Tapi ternyata Inspektur Chen di sana pun malah mendengar pembicaraan mereka. Dan ia pun berkata, aku sudah mendengar kalian. Jadi kenapa kalau aku berat sebelah? Sejak para pengawas menggunakan bebas kekuasaannya, setiap kucing liar ataupun anjing liar di jalanan bisa menjadi komandan. Hanya seorang seperti ketua pengawas yang cocok untuk memimpin para manusia dan membawa kembali kejayaan seluruh umat manusia. Sambil ia pun membayangkan ketua pengawas di sana yang sangat gagah yang ia kagumi itu. Lalu Inspektur Chen pun berkata lagi, aura yang mendominasi itu hanya seseorang dengan aura kehormatan yang bisa jadi pemimpin kita. Sambil kita diperlihatkan di sisi Master Zombie yang masih asik memakan pentol di ruangannya. Lalu kita diperlihatkan lagi Inspektur Chen bersama anak buahnya sedang berjalan dan ia pun berkata, baiklah, waktunya bekerja. Sambil anak buahnya itu pun berkata, ngomong-ngomong,
Soal ketua pengawas, sudah cukup lama aku tidak melihat ketua pengawas. Dan temannya pun berkata, dia pergi menjelajah, dia pasti kembali sebentar lagi. Sambil kita diperlihatkan di sisi aku bersama Blackie dan lainnya yang sedang akan menyambut Inspektur Chen di sana. Dan Blackie pun berkata, aneh, kenapa mereka belum sampai juga? Tidak masuk akal. Bagaimana bisa Inspektur Chen belum sampai sekarang? Dan Ahgan dari belakang pun berkata, mereka pasti agak terlambat, mari tunggu sebentar. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di sisi anak buah dari Inspektur Chen. Di sana ia pun berkata, Paman, boleh aku tanya sesuatu? Sambil ia pun mendatangi toko itu, dan ia pun berkata lagi, Paman, kenapa semua jualanmu produk yang terbuat dari telur? Hei Paman, kau ngomong apa? Aku tidak bisa mendengarnya. Sambil terlihat zombie penjual itu yang membalikan badan, dan ia pun berkata, aku juga tidak bisa melihatmu. Lalu anak buah dari Inspektur Chen itu pun berkata lagi, dia orang buta dan juga tunarungu. Sambil kita diperlihatkan di sisi anak buah inspektur lainnya, di sana ia pun mendatangi seseorang zombie sambil berkata, bisa bertanya sebentar, setelah komandan zombie memimpin kota ini, apakah dia pernah melakukan sesuatu untuk menindasmu? Dan zombie itu pun menjawab, tidak pernah, raja kami sangat baik pada kami, tidak hanya memberi kami semua rumah gratis untuk tinggal, tapi juga memberi telur gratis tiap bulan. Tapi tiba-tiba zombie yang menyamar itu pun tangannya copot di sana, dan kita diperlihatkan anak buah Inspektur Chen yang terbengong menatap ke arah tangan itu yang copot, dan ia pun berkata, Mas bro, tanganmu kenapa bisa copot? Lalu zombie itu pun langsung membawa pergi tangannya sambil berkata, sepertinya aku sedang dipanggil emak untuk makan malam. Ini hanya tangan palsu, abaikan saja. Sambil terlihat anak buah dari Inspektur Chen itu yang terbengong menatap ke arah zombie yang sedang menyamar itu. Dan tiba-tiba Inspektur Chen di sana berkata, apa-apaan ini? Tidak ada seorang pun di kota ini. Ini pertama kalinya aku melihat manusia gila menjadi zombie. Sialan, jangan bilang zombie membangun kota ini untuk para orang gila dan aneh. Catat semua ini, kita bisa menggunakan ini untuk menggulingkan zombie dari posisinya. Sambil kita diperlihatkan di siang hari di kota itu, dan kita diperlihatkan juga Master Zombie di sana sedang jongkok, dan anak buahnya pun berkata, Komandan Zombie, ada apa? Lalu aku dari belakang pun berkata, apa terjadi sesuatu? Dan tentara anak buah Master Zombie itu pun berkata, aku juga tidak tahu, dia mulai bertingkah seperti ini setelah habis makan. Dia mulai bergumam dan bergetar. Sambil kita diperlihatkan, aku di sana terkejut, dan ia pun berkata, benar-benar, apa kamu memasukkan sesuatu yang aneh ke makanannya? Lalu tentara itu pun berkata, aku tidak tahu, komandan bilang dia lapar, jadi aku membuat telur orak-arik pedas untuknya. Sambil ia pun membayangkan masakannya itu, dan di sana aku pun berkata, apa? Telur orak-arik pedas? Tidak bagus, sang raja tidak bisa memakan ini. Lalu anak buah tentara itu pun berkata, apa yang terjadi kalau dia memakan ini? Sambil kita diperlihatkan juga Master Zombie yang masih terjongkok di sana. Ternyata dalam jongkoknya itu ia berubah menjadi wujud keduanya. Dan aku pun menjelaskan cabai itu seperti stimulan untuk sang raja. Dia akan tetap di mode mengamuknya. Kurang lebih selama 1 bulan. Sampai kita diperlihatkan mereka berempat yang masih menunggu Inspektur Chen yang datang dari pesawat tapi tidak datang-datang. Tapi tiba-tiba Blackie di sana pun menerima telepon. Ternyata itu telepon dari aku. Di sana aku pun berkata, Blackie, sang raja memakan telur orak-arik pedas, tapi sepertinya situasinya kelihatan gawat. Dan Blackie pun terkejut sambil berkata, apa? Bukannya semua cabai sudah aku buang? Lalu aku pun menjawab, aku juga tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan Blackie pun menjawab, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu bertanya padaku, aku juga tidak tahu harus ngapain. Dan Ahgan pun berkata, Blackie, kamu tidak berpikir sang raja akan menghabisi tim inspeksi, bukan? Dan Blackie pun makin ketakutan, dan ia pun menjawab, itu bisa saja terjadi. Sambil kita diperlihatkan masih di siang hari, terdapat Inspektur Chen di sana bersama anak buahnya yang berkata, ayo pergi. Tidak ada apapun lagi yang perlu diinspeksi di kota ini. Ayo lihat-lihat ke tempat yang lain. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut menatap ke arah atas. Ternyata itu adalah truk yang sedang terjatuh.
Dan truk itu pun terjatuh di antara mereka hingga membuat Inspektur Chen di sana pun ketakutan. Ternyata lagi itu adalah Master Zombie yang menaiki truk yang terjatuh itu. Dan Inspektur Chen pun makin ketakutan terjatuh sambil berkata, apa-apaan itu tadi? Sebuah truk kah? Sambil terlihat Master Zombie di sana tersenyum dengan psikopat dan ia pun berkata, Inspektur Chen, aku akan temani berkeliling kota. Dan bersambung mo.